Oke, geng, mid weekend ya. Kita mulai nih trading forex untuk weekly, analisa forex, analisa cryptocurrency dan analisa komoditas ya. Bitcoin di crypto akan mantul. Nah, kita lihat pergerakan kemarin tuh kayaknya ada bau-baunya ya. Dan nasib major pair sebelum data statistik. Biasanya data statistik tuh mulai di awal Amerika ya, terutama di awal minggu pertama bulan ya. Jadi minggu ini adalah minggu pertama itu kalau nggak salah di tanggal 1. Tapi ya, tapi kebetulan Easter juga. Jadi mungkin data statistik impact-nya itu mungkin baru akan berlaku di minggu ke depannya lagi. So let's see guys, let's see. Oke. Nah, mungkin beberapa sentimen ya, gue akan sebutkan beberapa gitu ya. Jadi ada dari sentimen minggu lalu tuh ada better indikator di Europe dan di US gitu ya. Jadi kalau nggak salah unemployment rate, lalu purchasing management index gitu ya, yang kemarin gue baca juga dari jurnal yang ada di broker gue yang quite reliable ya. Itu mengatakan bahwa indikatornya lumayan bagus, purchasing manager index-nya lumayan oke. US juga unemployment rate-nya membaik gitu ya. Jadi mulai mengecil, tetapi memang terindikasi bahwa masih ada unemployment atau orang pengangguran tuh masih banyak banget di Amerika. Jadi ya itulah, kita masih tunggu gitu ya. Walaupun begitu Mr. Powell, Ibu Janet Yellen gitu ya, bilang bahwa mereka akan let the inflation going on first gitu ya. Walaupun begitu memang bond yield ya itu akan menjadi kunci gitu ya. Kalau dia masih naik maka kondisi stok forex juga mungkin masih wait and see gitu ya. Tapi kalau dia turun, kemungkinan besar inflasi akan berjalan cepat, lalu mata uangnya mulai ikut menguat gitu ya. Lalu yang kedua, race against COVID gitu ya. Jadi memang seiring dengan Easter biasanya ada spring break gitu ya. Ada break yang dilakukan di teman-teman yang mempunyai 4 musim gitu ya. Mereka ada breaknya itu menjelang Easter, perayaan Easter gitu ya. Nah, di saat ini biasanya dia akan banyak kerumunan tuh. Nah, kemarin kalau nggak salah di Miami, di Orlando tuh melakukan kayak begitu. Mudah-mudahan tidak meningkat. Di Eropa, di beberapa negara di Eropa juga kayak begitu. Fear of third wave yang akan dilakukan. Tetapi kalau menurut gua ini tinggal racingnya aja nih. Duluan vaksinnya atau duluan COVID-nya gitu ya. Mudah-mudahan banyak masyarakat yang sadar dan bisa contain atau bisa penyebaran wabah ini nggak terlalu besar lagi seperti setahun yang lalu gitu ya. Yang ketiga adalah tadi yang gue bilang slowly but sure gitu ya, pelan-pelan akan inflasinya gitu ya, sudah mulai terlihat ada sedikit titik cerah. Makanya nanti kita akan lihat beberapa timingnya gitu ya. Nah, ini adalah kalendernya gitu ya. Jadi yang pertama gue lihat adalah non-farm payroll nih yang di sini ya. Lalu kedua ada GDP Great Britain. Nah, ini kalau membaik nih, maka kita bisa lihat bahwa di hari Tuesday gitu ya, tanggal hari Selasa gitu ya, bisa ini mengangkat GDP lagi gitu ya against mata uang yang mungkin masih melemah seperti NZD, JPY dan yang lain-lain gitu ya. Lalu juga ada ISM Purchasing Manufacturing Index juga di tanggal 1 gitu ya. Yang ini juga lumayan nih, yang dimana indikator ini menandakan apakah purchasing manager di industri itu mulai meningkatkan pembeliannya. Kalau dia meningkatkan pembeliannya berarti recovery-nya mulai naik gitu ya, mulai membaik. Tapi kalau mereka tetap turun, harus hati-hati gitu ya. Nah, itu lalu non-farm payroll yang seperti yang gue bilang, non-farm payroll adalah berapa banyak lowongan kerja yang dibuka atau yang dibikin oleh perusahaan-perusahaan, di mana non-farm payroll adalah lowongan pekerjaan di luar
pertanian gitu ya. Jadi kalau dia membaik, mudah-mudahan bisa lancar ya. Nah, data-data ini gue dapat dari beberapa sumber ya, terutama dari broker gue yang quite reliable, which is GIC gitu ya, yang dimana sering banget gue pakai dan kasih beberapa info-info baik tentang MT5, baik tentang yang lain-lain. Nah, oke. Lanjut. Setelah itu kita akan masuk ke ininya ya. Forex-nya gitu ya. Pertama yang kita akan lakukan adalah kita akan melihat mengenai DXY gitu ya, US dollar currency, yang dimana kita lihat bahwa dalam beberapa hari ini dia naik terus nih, menandakan bahwa kepercayaan terhadap mata uang US dollar tuh mulai membaik gitu ya. Nah, apakah habis itu akan turun lagi? Maybe, kita lihat aja gitu ya, karena memang dia inginnya cetak duit terus gitu ya. Lalu yang kedua mengenai XAU USD ya. XAU USD juga sama ya guys ya. Jadi dia flat seperti ini ya. Jadi kalian harus hati-hati. Di minggu ini kalau kita lihat di weekly guys ya, mulai nih ya, bentuk-bentuknya mulai nih kayak begini ya. Memang di sini bisa dibilang bahwa memang ada support area yang biasanya dilakukan di sini sejak tahun 2020 gitu ya. Nah, apakah dia bisa nembus dari 18.15? Let's wait and see. Kalau gua mungkin akan lihat pair campuran dulu gitu ya, atau major pair dulu dibandingkan XAU USD kalau misalnya untuk swing long term gitu ya. Sedangkan kalau misalnya dengan dengan 1 hour gitu ya, gue akan ambil coba mungkin beberapa pips aja, tapi harus hati-hati guys ya. Kalau gue akan lihat sebaiknya pipsnya itu kalau posisinya long gitu ya, atau naik gitu ya. Kalau posisinya turun kalian harus hati-hati gitu ya, mungkin batasannya cuma 17.24 ataupun 17.27 daerah-daerah sini. Oke. Lalu setelah itu ada itu gold, US oil. Crude oil biasa kalian lakukan gitu ya. Ini lagi nih ya, lagi naik nih ya, lagi naik tapi dibatasin. Kita lihat aja, wait and see. Kalau menurut gua masih sideways dari beberapa hari ini, dari tanggal 18 Maret ya. Kalau dia naik ke 62 mungkin oke gitu ya, tapi kalau dia jebol 56 mungkin dia akan ketahan nanti di 54, 56 ya. Dari hourly-nya guys, kalau yang main atau yang trade di sini ya, lebih bagus adalah kita ngambil ke up masih ya. Jadi kalau dia up daerah 61 mungkin dia bisa ke 62. Oke, lanjut. Setelah itu US oil ini, lalu US 30 juga sama ya guys ya. Ini kita juga lihat ya indeks ya. Kalau menurut saya masih oke lah untuk naik ya. Kita lihat aja beberapa hari ini bentuknya sih udah oke nih ya, Dow Jones Industrial Average gitu ya. Jadi mudah-mudahan dia naik tinggi gitu ya. Best bet untuk di 1 hour adalah untuk naik gitu ya. SL ditaruh di bawah 3272, beli di area 3299, target area 33480. Lalu setelah itu ada GBP USD. GBP USD guys, GBP USD kalau gua lihat dari daily-nya memang dia mau balik lagi nih ya, kita lihat. Nah, kalau saya akan melihat di 1 hour-nya ya, apakah dia memang naik. Kita lihat apakah dia bisa tembus 138218 gitu ya. Mungkin bisa ke 138632 atau ke 139174. SL kalian taruh di 137222. Ingat besok dilihat di siang hari ya, jadi jangan di di pagi hari ya. So be careful ya guys ya. Lalu setelah itu kalau saya akan melihat beberapa dengan mix pair, yaitu seperti GBP ya, JPY gitu ya. GBP JPY ini udah lumayan naik lagi nih guys ya. Mudah-mudahan besok naik lagi, ditutup di atas 151. Best all long adalah potensial untuk winning gitu ya. Mungkin kalau dia ditutup di atas 151 boleh dibeli sampai 152. SL kalian taruh di 151.100. Ini untuk GBP JPY. Lalu GBP NZD.
GBP NZD guys, GBP NZD ya, lagi ada koreksi ya. Jadi be careful, hati-hati gitu ya. Kalau dia mantul di 19554 oke. Tapi kalau untuk kalian, kalau gua mungkin ada pembalikan lagi ya. Kalau gua ya ngeliatin bahwa apakah GBP ekonominya sudah membaik atau enggak ya. Ingat tanggal 1 April jam berapa tuh tadi ya. Nah, itu yang kita lihat. Jadi 1 April kalau nggak salah jam 1 ya. Jadi itu yang kalian lihat gitu ya. Jadi kalau misalnya iya, mungkin ini akan ada pembalikan dari 19176 bisa ke area 199.021. Oke. Lalu setelah itu Euro USD. Euro USD juga sama ya guys ya. Ini di 1 hour gitu ya. Harus hati-hati ya, dia lagi turun ya, ke potensi untuk dia menguat terus USD-nya. Jadi ini kalau misalnya dia balik lagi reversal, kalian mungkin boleh ikutan short gitu ya. Nah, apalagi di 1 hour-nya ya, ini tungguin aja nih mentoknya, mentok paling di 18411 atau 18722 gitu ya. Kalau dia mentok di 18411, mungkin boleh dibeli untuk short atau long, sell lagi gitu ya. Nah, terus abis itu ada USD JPY. USD JPY juga sama ya guys ya. Ini USD-nya lagi menguat dan JPY itu adalah mata uang yang terlemah sepanjang bulan ini gitu ya. Jadi kalau saya melihatnya bahwa ini masih bisa sampai ke 11095 di daily gitu ya. Lalu di 1 hour ya, kalian bisa lihat bahwa kalau dia tembus dari area 109720 mungkin bisa ke 109799, SL di bawah 109552. Oke. Lalu setelah itu ada USD CAD. USD CAD ya guys ya. Nih saya kasih lihat di sini ya. Mungkin ada pembangkitan ya, pembangkitan USD terhadap Kanadian gitu ya. Nah, dia coba bertahan nih di sini. Kalau dia tembus guys di 126505, mungkin dia bisa sampai ke 128081 ya. Jadi SL-nya kalian taruh di bawah 125586. Sedangkan di 1 hour guys, di 1 hours ya, kita lihat ya. Pembalikannya ada nggak nih? Ini masih sideways ya guys ya. Kalau dia jebol dari 125445 mungkin oke. Tapi kalau enggak, mungkin kalian boleh lihat ambil 126084 menuju 126421. Oke. Mudah-mudahan lancar ya guys ya. Oke. Nah, itu untuk forex guys, untuk beberapa gitu ya. Nah, kalian mungkin penasaran nih dengan BTC USD gitu ya. Nah, koin ya. Ini udah mulai naik lagi gitu ya. Nah, regardless bahwa orang merasa bahwa kurang deregulasi dan segala macam, tapi euforianya masih naik guys ya. Kemungkinan besar kalau seperti ini bisa nyampe 60.000, 62.000 gitu ya. Dan ini kalian harus waspada karena banyak yang akan meregulasi kriptonya gitu ya. Jadi kalian lihat apakah dia bisa di 57438 atau enggak gitu ya. Di 1 hour guys, 1 hour ditunggu pantulannya untuk naik sih kalau menurut gua. SL kalian taruh 5516 gitu ya. Beli kalau di atas 56678, target area ke 59678. Oke. Lalu LTC USD ya. Litecoin gitu ya, lumayan ya juga ya kalau menurut gua. Sama kalau kita lihat di one day-nya ya, mulai ada pembalikan tapi ini lebih sideways guys. Target pertama di sini 196.24 dulu ya. Sedangkan kalau di 1 hour guys, di 1 hour guys ya, mungkin kalau dia mantul baru ke area sini. Hati-hati ya, masih masih sideways ya. Sedangkan kalau Ethereum gitu ya, ini mau coba tembus nih. Kalau enggak mungkin targetnya 1758 ya. Hati-hati, dia belum bangkit dari koreksinya gitu ya, walaupun sudah mulai naik lagi. Nah, di 1 hour guys, 1 hour gitu ya, mungkin tadi diapalin ya, mungkin sampai target area 178 oke ya. Bentuknya sih udah oke nih guys ya. Kalau dia tembus dari 17032 mungkin boleh dibeli ya, long ya, open position long.
SL-nya di bawah 17.22, 17.12, mudah-mudahan sampai ke 17.77, 18.39. Oke. Sip. Habis itu ada apa lagi? BNB. Ya, BNB juga sama ya guys ya. Ini kalau ditaruh di one day gitu ya. Ini juga sama, lagi coba breakout. Kalau dia breakout di atas 302 mungkin boleh diambil gitu ya. Kalau enggak kalian harus hati-hati. Lalu setelah itu mungkin kalian banyak yang ngambil dengan against US ini ya. Nah, dengan rupiah kayaknya masih menguat ya guys ya. Dan kalau menurut gua bolehlah diambil di atas 82 jutanya gitu ya. Lalu mungkin bisa ke area 88 ya. Kalau kalian mau trading 1 hour ya harus hati-hati ya guys ya. Kenapa? Karena ini harus ada beberapa koreksi dulu. Kalau dia jebol di atas 83-nya, 84 mungkin bisa ke 86-nya. Oke. So, itu aja dari gua guys, semoga bisa berguna ya. Jangan lupa gua akan ada kelas tentang fast trading yang bisa digunakan untuk beberapa market ya. So see you guys, have a good day, have a good rest of the weekend. See you and bye bye.